Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang membahas tentang pengaruh penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu pembelajaran terhadap kepercayaan diri mahasiswa administrasi publik Universitas Nasional. Kenalkan, nama saya Ahmad Rizky Arik. Saya Agnes Nugroho. Saya Hamduni Batullah. Saya Dita Lenggara Parawansa. Saya Maulana Sriasi Lembar Ulur. Baik, silakan dijelaskan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa banyak perubahan, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu alat teknologi yang kini banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer. ChatGPT adalah suatu sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan menggunakan teknologi AI. Menurut Sri Kusuma Dewi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bidang dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk memungkinkan mesin seperti komputer mampu melakukan tugas yang sama atau bahkan melebihi kinerja yang dapat dilakukan oleh manusia. Proses pembelajaran melalui sumber daya teknologi seperti ChatGPT menawarkan kesempatan kepada guru untuk berperan sebagai fasilitator yang dapat memfasilitasi pembelajaran dan tidak lagi sebagai penyedia informasi tunggal. Pentingnya teknologi ini dalam konteks pendidikan tidak dapat diabaikan. ChatGPT mampu memberikan bantuan pembelajaran yang instan dan berkualitas kepada mahasiswa. Namun, fokus pada penelitian ini adalah dampak penggunaan ChatGPT terhadap kepercayaan diri mahasiswa administrasi publik di Universitas Nasional. Hasil dan pembahasannya. Dari data yang diperoleh, kami menemukan dari total 55 responden, sebanyak 5 orang mahasiswa memiliki tingkat penggunaan ChatGPT dalam kategori rendah. Ini mungkin menunjukkan bahwa ada sebagian kecil mahasiswa yang belum terbiasa atau belum merasakan manfaat yang signifikan dari penggunaan teknologi ini. Sementara itu, ada 24 orang mahasiswa berada dalam kategori penggunaan sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa ada sejumlah mahasiswa yang menggunakan ChatGPT dalam situasi tertentu. Namun yang menarik adalah bahwa mayoritas yaitu 26 orang mahasiswa berada dalam kategori penggunaan tinggi. Ini menunjukkan bahwa teknologi ChatGPT cukup populer dan relevan dalam proses pembelajaran mahasiswa administrasi publik di Universitas Nasional. Selanjutnya yaitu indikator materi. Indikator ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu pembelajaran telah berdampak dalam hal materi pembelajaran, kemudahan penggunaan, dan kualitas informasi yang diberikan. Hasilnya yaitu 78% mahasiswa menggunakan ChatGPT sebagai media pembelajaran secara rutin. Angka ini mencerminkan bahwa teknologi ChatGPT telah menjadi bagian penting dalam pembelajaran mereka sehari-hari. 86% merasa mudah dalam menggunakan ChatGPT, 80% menganggap informasi dari ChatGPT berkualitas dan membantu pemahaman. Dengan rata-rata sebesar 81% indikator materi dapat dikategorikan sebagai tinggi, menunjukkan bahwa penggunaan ChatGPT telah memberikan dampak positif dalam hal materi pembelajaran, kemudahan penggunaan, dan kualitas informasi. Kemudian, tabel kedua, kondisi pembelajaran. Berdasarkan indikator yang tertera pada tabel 2, indikator kondisi pembelajaran diperoleh dengan cara melakukan observasi pada saat proses penggunaan ChatGPT sebagai media pembelajaran. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 71% mahasiswa merasa bahwa materi pembelajaran yang relevan dan lengkap tersedia melalui ChatGPT. 79% mahasiswa merasa nyaman menggunakan ChatGPT sebagai media pembelajaran. Dan 82% mahasiswa merasa bahwa interaksi antara pengguna dan ChatGPT mendukung proses pembelajaran secara positif. Rata-rata total persentase dari ketiga indikator kondisi pembelajaran adalah 77%. Berdasarkan kategorisasi,
Hasil ini termasuk dalam kategori tinggi dengan total persentase mencapai 77%. Kemudian pada tabel 3, percaya pada kemampuan sendiri. Berdasarkan indikator yang tertera pada tabel 3, indikator percaya dan kemampuan sendiri mengacu pada salah satu aspek kepercayaan diri dari teori Lauser 2012. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 74% mahasiswa merasa memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi tugas-tugas pembelajaran meskipun dengan bantuan ChatGPT. 75% mahasiswa percaya diri mencapai hasil yang baik dalam pembelajaran meskipun dengan bantuan ChatGPT. Dan 74% mahasiswa memiliki keyakinan mengatasi tantangan atau kesulitan yang mungkin timbul dalam penggunaan ChatGPT sebagai media pembelajaran. Rata-rata total persentase dari ketiga indikator percaya pada kemampuan sendiri adalah 74%. Berdasarkan kategorisasi, hasil analisis ini termasuk dalam kategori tinggi dengan total persentase mencapai 74%. Selanjutnya, tabel keempat, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. Berdasarkan indikator yang tertera pada tabel 4, indikator bertindak mandiri dalam mengambil keputusan mengacu pada salah satu aspek kepercayaan diri dari teori Lauster 2012. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 80% mahasiswa mampu mengambil keputusan secara mandiri tanpa keterlibatan ChatGPT dalam situasi pembelajaran. Dan juga 80% mahasiswa aktif mencari solusi dan jawaban tanpa mengandalkan ChatGPT. Ketika situasi tidak mendukung penggunaan ChatGPT, rata-rata total persentase dari kedua indikator bertindak mandiri dalam mengambil keputusan ada 80%. Berdasarkan kategorisasi, hasil analisis ini termasuk ke dalam kategori tinggi dengan total persentase mencapai 80%. Selanjutnya, tabel kelima, rasa positif terhadap diri sendiri. Berdasarkan indikator yang tertera pada tabel 5, indikator rasa positif terhadap diri sendiri mengacu pada salah satu aspek kepercayaan diri dari teori Lauster 2012. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 80% mahasiswa memiliki pandangan positif terhadap kemampuan dan potensi diri dalam pembelajaran administrasi publik meskipun menggunakan ChatGPT. Dan 70% mahasiswa memiliki persepsi yang baik terhadap diri sendiri dalam menghadapi tantangan akademik dengan bantuan ChatGPT. Rata-rata total persentase dari kedua indikator rasa positif terhadap diri sendiri adalah 78%. Berdasarkan kategorisasi hasil analisis ini termasuk dalam kategori tinggi dengan total persentase mencapai 78%. Selanjutnya tabel ke-6 yaitu berani mengungkapkan pendapat. Berdasarkan indikator yang tertera pada tabel 6, indikator berani mengungkapkan pendapat mengacu pada salah satu aspek kepercayaan diri dari teori Lauster. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 83% mahasiswa berpartisipasi aktif dalam diskusi atau interaksi yang tidak melibatkan penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran administrasi publik. Dan 85% mahasiswa berani mengemukakan pendapat atau ide-ide sendiri tanpa bantuan ChatGPT. Rata-rata total persentase dari kedua indikator berani mengungkapkan pendapat atau ide sendiri adalah 84%. Berdasarkan kategorisasi hasil analisis ini termasuk dalam kategori tinggi dengan total persentase mencapai 84%. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Penggunaan ChatGPT yang tinggi menunjukkan bahwa teknologi ini cukup populer dan relevan dalam proses pembelajaran mahasiswa administrasi publik. Sementara penggunaan sedang menandakan bahwa beberapa mahasiswa mungkin menggunakan ChatGPT dalam situasi tertentu. Hasil analisis data menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mengambil keputusan secara mandiri tanpa keterlibatan ChatGPT dalam situasi pembelajaran. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pandangan positif
terhadap kemampuan dan potensi diri dalam pembelajaran administrasi publik meskipun menggunakan ChatGPT. Dan mahasiswa memiliki persepsi yang baik terhadap diri sendiri dalam menghadapi tantangan akademik dengan bantuan ChatGPT. Mahasiswa yang menggunakan ChatGPT sebagai media pembelajaran secara rutin juga memiliki keberanian untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi atau interaksi yang tidak melibatkan penggunaan ChatGPT dan mampu mengemukakan pendapat atau ide-ide mereka sendiri tanpa bantuan ChatGPT. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.